Shalom adik-adik sekalian, sudah lama tidak bertemu, apa kabarnya? Boksu berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan pembinaan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ingin sama-sama belajar, mendengarkan pembinaan moral dan karakter iman Kristen. Karena itu kami mohon Roh Kudus yang menolong kami, agar kami bisa mengerti pesan-pesan yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Boksu ingin men-sharingkan satu tema, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, jadi adik-adik sekalian, kita tahu bahwa kita sudah menghadapi pandemi sudah lebih dari setahun. Tentu di dalam kondisi pandemi kita menghadapi begitu banyak kesulitan, begitu banyak kendala di dalam proses belajar dan mengajar. Baik guru-guru maupun murid-murid tentunya menghadapi banyak sekali kesulitan-kesulitan di dalam mengikuti proses belajar online. Nah, semua kesulitan-kesulitan ini tentu akan bisa diatasi jikalau baik guru maupun murid semuanya ada semangat kesatuan. Ya, semuanya bisa bersatu, saling membahu. Misalnya, guru-guru yang punya keahlian tertentu di bidang mata pelajaran tertentu, misalnya matematika, fisika, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Mereka bisa menolong setiap tingkat dan guru-guru, wali-wali kelas yang lain yang tidak terlalu ahli di bidangnya. Nah, mereka bisa menghasilkan pengajaran-pengajaran metode mengajar yang jelas, yang efektif bagi murid-murid. Nah, sementara ada guru-guru yang pandai di dalam membuat video, mengedit video. Nah, semuanya bisa dikombinasi, disatukan untuk menghasilkan video ya online yang berkualitas untuk bisa memberikan pengajaran-pengajaran yang mudah dipahami dan dikuasai oleh para murid. Nah, demikian juga para murid, adik-adik sekalian, mungkin juga ada yang menghadapi banyak kendala. Kendala jaringan internet ataupun smartphone, kendala tidak tahu bagaimana membuat ataupun mengedit video, kendala di dalam mengerjakan tugas-tugas online. Nah, semuanya itu juga bisa diselesaikan melalui semangat persatuan, semangat bergotong royong antara satu dengan yang lain. Nah, jadi adik-adik sekalian, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini adalah satu spirit yang sangat penting sekali. Seandainya jikalau semua orang egois ataupun mementingkan diri sendiri, maka akan terjadi yang namanya pecah belah, saling mementingkan diri sendiri, sehingga tidak ada rasa saling peduli satu dengan yang lain. Nah, dengan demikian, kita akan mudah sekali menjadi lemah, menjadi tidak kuat. Ya, karena itu kesatuan di dalam menghadapi kesulitan itu adalah satu hal yang sangat penting. Nah, Boksu mau ceritakan satu cerita tentang ada seorang petani, ya, dia memiliki padang rumput yang luas. Nah, ada 3 lembu yang sangat istimewa, yang sangat disayangi oleh sang petani tersebut. Nah, 3 ekor lembu ini juga sangat spesial ya, bulunya putih, bersih, dan ketiga lembu ini memiliki semangat kesatuan yang sangat luar biasa. Nah, mereka bertiga adalah kawan baik di padang rumput yang luas itu. Mereka setiap hari bermain di padang yang luas, mereka makan di sana, mereka saling berbagi cerita. Nah, suatu hari terjadilah dialog antara ketiga lembu tersebut. Yang satu mengatakan, wah, cuaca hari ini bagus ya, cerah sekali. Yang satu lagi mengatakan, ya, kita tiap hari bermain-main di sini, ya cukup membosankan juga. Walaupun ada asiknya, tetapi lama-kelamaan terasa bosan juga. Lalu yang ketiga mengatakan, kalau begitu mulai besok kita pergi ke hutan yuk. Kita pergi jalan-jalan ke hutan, main-main di hutan. Wah, yang lainnya menyebut ini satu ide yang sangat bagus sekali. Nah, sehingga keesokan harinya ketiga ekor lembu tersebut pergi ke hutan. Mereka menjelajahi hutan. Lalu tiba-tiba ada seekor singa ya yang melihat ketiga ekor lembu itu. Lalu dia berpikir, bagaimana caranya ya supaya saya bisa
memangsa ketiga ekor itu. Karena si singa melihat bahwa ada begitu banyak binatang yang mencoba menerkam mereka, tetapi karena mereka itu bersatu, tidak ada seekor binatang buas pun yang bisa menerkam, membunuh mereka. Karena itu singa ini berpikir, apa yang harus saya lakukan? Nah, didapatkan ide. Oke, dia pergi bertemu dengan lembu tersebut. Hai lembu, saya akan menyediakan banyak rumput hijau untuk kalian makan di hutan ini. Tetapi kalian harus bertanding. Lihat siapa yang makan paling banyak. Besok saya akan sediakan untuk yang juara, yaitu yang makan paling cepat dan paling banyak itu. Wah, ketiga ekor lembu tersebut setuju. Baik, singa. Kemudian ketiga ekor itu mulai melahap memakan rumput-rumputan yang disediakan oleh harimau tersebut. Oleh singa tersebut. Kemudian di dalam makan rumput tersebut, ketiga ekor lembu ini mulai saling berkelahi, saling merebut makanan. Ketiga-tiganya ingin memakan yang terbanyak, mau makan terbanyak karena yang makan paling banyak itulah sang juara. Kemudian mereka mulai bertengkar, ini bagianku, itu bagianku, enggak, ini semua harus bagianku. Mereka mulai bertengkar, berkelahi, lalu bercerai. Apa yang terjadi? Ketika mereka bercerai, masing-masing menempuh jalannya sendiri, karena berkelahi, datanglah si singa. Kemudian mereka ataupun kawanan singa tersebut menerkam satu-satu daripada lembu tersebut. Nah, jadi adik-adik sekalian, cerita ini memberitahukan kita tentang pentingnya semangat kesatuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itulah sebabnya mengapa Yesus sangat menitik beratkan kesatuan di antara para murid-muridnya. Yesus ingin mereka bersatu. Bahkan ketika Yesus akan meninggalkan dunia ini, dia juga berdoa bagi murid-muridnya. Dan di dalam doa murid-muridnya, salah satu kalimat yang sangat penting adalah mengenai kesatuan. Begini, di dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 ya. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Boksu akan membaca untuk kita. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Nah, di sini Yesus berdoa dengan sangat jelas sekali, supaya para murid itu bisa bersatu, sama seperti Yesus dan Allah Bapa adalah satu adanya. Nah, jadi di sini memperlihatkan begitu penting semangat kesatuan itu. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa sesudah Yesus bangkit dari kematian, para murid-murid itu dikuatkan oleh penampakan diri Yesus sesudah dia bangkit. Kemudian mereka bersatu dan sering berkumpul di tempat tertentu, walaupun ada rasa takutnya, karena mereka masih takut diketahui ataupun ditangkap oleh orang Yahudi. Tetapi mereka sering berkumpul bersama-sama, berdoa, memuji Tuhan. Nah, sampai pada hari pencurahan Roh Kudus, pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan dan murid-murid yang berkumpul itu mendapatkan pengurapan Roh Kudus, mereka menerima kuasa Roh Kudus, dan mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa ketika para murid Tuhan bersatu, berkumpul bersama-sama, berdoa, dan Roh Kudus dicurahkan, mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, jadi kesatuan adalah hal yang begitu penting, bahkan di dalam kerajaan surga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan, juga sangat dibutuhkan kesatuan. Coba kita bayangkan, kalau anak-anak Tuhan sendiri bertengkar, konflik, berselisih, pecah belah, bagaimana bisa melakukan pekerjaan Tuhan? Bagaimana bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa? Karena itu, adik-adik sekalian, dimanapun kita berada, baik di dalam keluarga,
di dalam sekolah, di dalam gereja, di dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Sebenarnya kita tidak bisa hidup sendiri, kita juga tidak bisa sombong mengenalkan diri sendiri, yang paling hebat, yang paling oke. Adik-adik sekalian, semangat persatuan, gotong royong adalah hal yang sangat penting dimanapun berada. Terutama ketika kita menghadapi pandemi, ketika kita menghadapi kesulitan di dalam proses belajar mengajar. Disitulah semangat kesatuan itu sangat penting. Jangan lagi kita memikirkan, wah kalau saya bantu dia nanti nilai saya kalah sama dia, atau nanti nilainya seimbang dengan saya, atau lain-lain, memikirkan diri sendiri. Di masa-masa sulit, ya, tidak ada yang namanya bersaing-saing untuk hal seperti itu. Semangat kesatuan dan persatuan itu sangat dibutuhkan. Ada teman-teman kita yang membutuhkan dukungan kita, membutuhkan motivasi, membutuhkan semangat, membutuhkan kerjasama kita. Mari kita bantu. Sehingga apa? Sekalipun pandemi ini membawa kita menghadapi begitu banyak kesulitan dan ketidaknyamanan, tetapi dengan semangat kesatuan, gotong royong, bahu-membahu, saling membantu, kita semua bisa melaluinya dengan baik dan ada damai sukacita di dalam hati kita. Karena itu adik-adik sekalian, mari kita tetap pelihara semangat kesatuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu memiliki hati yang bersatu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pembinaan ini mengingatkan kami untuk tetap bersatu. Karena bersatu, kami akan teguh. Bercerai, kami akan runtuh. Kami tidak bisa berdiri sendiri. Kami saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tolong kami Tuhan untuk menyadari ini. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.